Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutiara Marsilia, nomor induk mahasiswa SKP 2202059P, program studi S1 Keperawatan Non-Reguler. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang penyakit hidrosefalus. Yang pertama yaitu definisi. Menurut Ngestia tahun 2007, hidrosefalus merupakan keadaan patologis otak yang mengakibatkan bertambahnya cairan cerebrospinalis tanpa atau pernah dengan tekanan intrakranial yang meninggi, sehingga terdapat pelebaran ruangan tempat mengalirnya cairan cerebrospinal. Yang kedua yaitu etiologi. Hidrosefalus terjadi bila terdapat penyumbatan aliran cairan cerebrospinal pada salah satu tempat antara tempat pembentukan cairan cerebrospinal dalam sistem ventricle dan tempat absorpsi dalam ruang subarachnoid. Akibat penyumbatan, terjadi dilatasi ruangan cairan cerebrospinal di atasnya. Penyumbatan aliran cairan cerebrospinal yang sering terjadi pada bayi dan anak disebabkan oleh 1. Kelainan bawaan atau kongenital. Hidrosefalus kongenital lebih sering tidak diketahui penyebabnya. Yang kedua yaitu infeksi. Akibat infeksi dapat timbul pelekatan meningen sehingga dapat terjadi obliterasi ruangan subarachnoid. Yang ketiga yaitu neoplasma. Hidrosefalus oleh obstruksi mekanik yang dapat terjadi di setiap tempat aliran cairan cerebrospinal. Yang keempat yaitu pendarahan. Pendarahan sebelum dan sesudah lahir dalam otak dapat menyebabkan fibrosis leptomeningen terutama pada daerah basal otak. Selain penyumbatan yang terjadi akibat organisasi dari darah itu sendiri. Yang ketiga yaitu klasifikasi. Hidrosefalus dapat dikelompokkan berdasarkan dua kriteria besar, yaitu secara patologi dan secara etiologi. Hidrosefalus patologi dapat dikelompokkan sebagai 1. Obstruktif atau non-communicating, terjadi akibat penyumbatan sirkulasi cairan cerebrospinal yang disebabkan oleh kista, tumor, pendarahan, infeksi, cacat bawaan, dan paling umum stenosis akueduktal atau penyumbatan saluran otak. Yang kedua, non-obstruktif atau communicating, dapat disebabkan oleh gangguan keseimbangan cairan cerebrospinal dan juga oleh komplikasi setelah infeksi atau komplikasi hemoragik. Yang keempat yaitu manifestasi klinis. Manifestasi klinis hidrosefalus dibagi menjadi dua, yaitu anak di bawah usia 2 tahun dan anak di atas usia 2 tahun. Di bawah usia 2 tahun, 1. Sebelum usia 2 tahun, yang lebih menonjol adalah pembesaran kepala. 2. Ubun-ubun besar melebar, terba tegang atau menonjol dan tidak berdenyut. 3. Dahi nampak melebar dan kulit kepala tipis, tegap mengkilap dengan pelebaran pena-pena kulit kepala. 4. Tulang tengkorak tipis dengan sutura masih terbuka lebar. 5. Perubahan pada mata. 6. Strabismus divergens. 7. Nystagmus. 8. Refleks pupil lambat. 9. Atrofi N2 oleh karena kompensi ventrikel pada chiasma opticum. 9. Papil edema jarang, mungkin oleh sutura yang masih terbuka. Hidrosefalus pada anak di atas usia 2 tahun. Yang lebih menonjol di sini ialah gejala-gejala peninggian tekanan intrakranial oleh karena pada usia ini ubun-ubun sudah tertutup. Yang kelima yaitu pemeriksaan penunjang. Di antaranya yaitu pemeriksaan fisik, pengukuran lingkaran kepala secara berkala. 2. Pemeriksaan cairan cerebrospinal. Analisa cairan cerebrospinal pada hidrosefalus akibat pendarahan atau meningitis. 3. Pemeriksaan radiologi. Di antaranya X-ray kepala, USG kepala atau CT scan kepala. Yang keenam yaitu penata laksanaan medis, terbagi menjadi dua, yaitu
terapi medikamentosa. Yang kedua, pembedahan. Yang ketujuh yaitu komplikasi. 1. Peningkatan tekanan intrakranial. 2. Kerusakan otak. 3. Infeksi. 4. Hematoma subdural, peritonitis, abses abdomen, perforasi organ dalam rongga abdomen, fistula, hernia, dan ileus. Yang kelima yaitu kematian. Baiklah, itu saja penjelasan dari saya tentang penyakit hidrosefalus. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.